萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya, karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali, konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, tatapan Xiaoyan menatap tajam ke wajah cantik itu yang sebenarnya tampak sedikit bingung. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan tampaknya memikirkan sesuatu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya diam-diam menjadi lebih dingin. Suaranya sedikit bergetar karena marah. Aku khawatir akan lebih tepat untuk memanggilmu pemimpin sekte misi Cloud, Yun Yun, bukan? Kamu, murid-murid yang dipenuhi dengan martabat di dalam aula besar sebelumnya sekarang sedikit bingung dan tidak yakin. Yun Yun tertawa. Aku tidak berpikir bahwa Xiaoyan yang disebutkan Yanran sebenarnya adalah kamu. Sun Er? Yun Er, apakah kamu kenal dengan Xiaoyan? Mendengar percakapan yang agak tidak masuk akal antara keduanya, Yun Leng dan yang lainnya di sekitar mereka tercengang. Mereka saling berhadapan. Di samping mereka, Yun San mengerutkan alisnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menyela. Kita sudah bertemu beberapa kali, namun dia menyembunyikan nama aslinya. Oleh karena itu, Yun Yun tampak sedikit mengelak saat dia menjawab dengan lembut. Hati Xiaoyan perlahan menjadi kecewa setelah mendengar kata-kata Yun Yun. Dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Kemudian mengangkatnya dan berkata sambil tersenyum. Yun Yun Darren adalah pemimpin sekte dari sekte misi Cloud. Aku hanyalah seorang anak kecil tanpa nama. Bagaimana kita bisa berkenalan? Orang yang aku kenal bernama Yunzi, bukan Yun Yun. Kata-katanya itu menyebabkan Yun Yun samar-samar memiliki perasaan sakit di dalam hatinya. Tangan di dalam lengan bajunya juga mengencang. Tingkat kekuatan yang digunakan justru menyebabkan tulang jari-jarinya menjadi lebih putih. Tatapan Yun San menyapu bolak-balik antara Xiaoyan dan Yun Yun. Kerutan di keningnya semakin dalam. Dia bisa merasakan bahwa sesuatu pasti telah terjadi di antara mereka berdua. Xiaoyan, aku membiarkanmu pergi terakhir kali. Mengapa kamu kembali lagi? Selain itu, kamu telah mempermalukan tetua sekte kami di depan semua orang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sekte misi Cloud mudah diganggu? Meskipun kamu memiliki Ratu Medusa yang mendukungmu, aku ingin menyarankanmu untuk tidak berlebihan dalam melakukan sesuatu seenaknya. Yun San melirik Ratu Medusa di belakang Xiaoyan dan berteriak dengan suara yang berat. Tatapan Xiaoyan dengan acuh tak acuh bergeser dari Yun Yun menuju Yun San. Dia dengan dingin tertawa. Pemimpin sekte Yun San, aku khawatir kamu harus bertanya kepada penatua pertama Yun Leng tentang alasanku datang ke sekte misi Cloud, bukan? Ekspresi Yun San sedikit berubah. Dia dengan kasar memotong Yun Leng dengan matanya sebelum berkata dengan suara yang dalam. Kali ini, tindakan Yun Leng hanya sedikit impulsif. Selain itu, dia tidak membuat banyak kerusakan pada klan Xiao. Aku akan mengirim seseorang dari sekte misi Cloud untuk memberi kompensasi kepada klanmu atas apa yang telah dirusak. Baiklah, jika kamu datang karena masalah itu, kamu bisa pergi. Xiaoyan terkejut saat mendengar kata-kata Yun San dan tiba-tiba tertawa. Ada sedikit niat membunuh dalam tawanya. Dia menundukkan kepalanya dan tertawa terbahak. Yun San, aku hanya berbicara padamu dengan sopan karena aku menghormatimu sebagai senior. Namun apa kamu benar-benar bodoh atau berpura-pura tidak tahu? Apa kamu benar-benar berpikir bahwa anjing tua Yun Leng datang ke klanku hanya untuk merusak beberapa bangunan? Karena apa yang dilakukan kali ini, seluruh klan Xiao hampir dimusnahkan. Bagaimana konsekuensi ini dapat sepenuhnya diimbangi dengan penyebutan biasa atau kompensasi olehmu? Ekspresi beberapa orang di langit sedikit berubah ketika mereka mendengar ini. Ekspresi Yun San dan Yun Yun menjadi jauh lebih buruk. Mereka tidak menyangka bahwa Yun Leng dan yang lainnya telah menyembunyikan begitu banyak hal dari mereka.
Memang benar bahwa Yunleng sedikit berlebihan sehubungan dengan masalah ini. Apa kompensasi yang kamu inginkan? Sekte Misi Cloud akan mencoba yang terbaik untuk menyetujuinya. Yunsan berkata dengan tegas, kali ini nadanya sedikit lebih lemah karena memang pihaknya yang salah. Kompensasi? Yang kamu tahu hanyalah kompensasi. Jawabannya terdengar seperti guntur saat raungan meledak dan wajahnya menunjukkan ekspresi ganas. Mendengar penghinaan yang sangat belak-belakan ini, semua anggota Sekte Misi Cloud termasuk Yunsan sendiri merasa kepala mereka menjadi sedikit pusing. Mengingat statusnya, kapan dia pernah menerima pelecehan seperti ini. Setelah merasa sedikit pusing, kemarahan pun melonjak. Ekspresi Yunsan juga menjadi gelap dan serius. Anjing tua Yunleng itu mengejar ayahku dari klan Xiao, berencana untuk membunuhnya. Bahkan sekarang dia belum kembali dan kami tidak tahu apakah ayahku masih hidup atau tidak. Jika kamu tidak memberiku penjelasan hari ini, aku akan memusnahkan Sekte Misi Cloud, bahkan jika aku harus mempertaruhkan hidupku. Awalnya, hilangnya Xiaozan telah menyebabkan hati Xiaoyan dipenuhi dengan niat membunuh dan sangat marah. Ayahmu? Yunleng tidak pernah mengatakan bahwa dia menyakiti ayahmu. Yunyun tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil menatap Xiaoyan yang semakin liar. Lalu apa maksudmu kebenaran yang disaksikan oleh beberapa ratus anggota klan Xiao itu dibuat-buat? Untuk mengalihkan Yunleng dan ketiga anjing tua itu, ayahku melarikan diri dari kota Wutan sendirian. Yunleng dan dua lainnya mengejar. Setelah itu ayahku tidak pernah kembali. Jika aku tidak menemukan Sekte Misi Cloud untuk menyelesaikan ini, siapa yang akan aku temukan? Siapa? Katakan padaku. Ekspresi Xiaoyan sangat marah sambil membentak Yunzi. Selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia dimarahi oleh seseorang. Jika berbicara secara logis, Yunyun akan marah. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bagaimanapun dia tidak bisa sedikit pun marah ketika berhadapan dengan orang di depannya ini. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Yunleng dan dengan marah berkata, Yunleng, beri aku penjelasan yang jelas tentang masalah ini. Kalau tidak, aku memiliki wewenang untuk membuatmu menyerahkan sementara posisi penatua pertama. Pemimpin sekte, aku tidak menyakiti ayahnya. Beberapa keringat dingin menetes dari kepala Yunleng saat dia berburu-buru berkata. Saat itu kami memang mengejarnya, namun ketika kami hendak menangkapnya di hutan lebat tertentu, dia tiba-tiba menghilang. Setelah itu meskipun kami mencari di daerah terdekat, kami masih tidak menemukan jejaknya. Tiba-tiba menghilang? Kekuatan Xiaozan hanyalah dari kelas Dadoshi. Bagaimana dia bisa menghilang di depan kalian semua dengan satu Dowang dan satu Dowling? Jika kamu ingin berbohong, kamu harus mencari alasan yang lebih baik lagi. Aku juga tidak tahu tentang ini, tapi kenyataannya seperti itu. Jika pemimpin sekte tidak mempercayaiku, kamu bisa pergi dan bertanya pada Yunlei dan yang lainnya. Mereka juga menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Aku bersumpah bahwa aku tidak berbohong sehubungan dengan masalah ini, ujar Yunleng. Yunyun dan Yunsan saling bertukar pandang. Mereka mengurutkan kening dengan serius. Bahkan jika mereka percaya kata-kata Yunleng, Xiaoyan pasti tidak akan rela membiarkan hal-hal seperti ini. Mereka berdua mengangkat kepala mereka dan melihat ekspresi Xiaoyan secara bertahap menjadi benar-benar gelap dan serius. Tatapan Xiaoyan menatap Yunleng dengan cara yang begitu gelap dan dingin. Kemarahan yang meledak di dalam hatinya menyebabkan dia tidak lagi mendengarkan omong kosong pihak lain. Dia menghirup udara dan membalik kedua tangannya. Penguasa Swan berat yang besar menghilang dari telapak tangannya. Tangan kanannya pun terulur dengan lembut dan nyalapi berwarna hijau melengkung ke atas di depan tatapan semua orang. Jika kamu tidak menyerahkan orang itu hari ini, aku akan menghancurkan tempat ini. Xiaoyan menatap api berwarna hijau, pupil hitamnya yang gelap memantulkan cahaya hijau yang ganas. Suara yang seperti dia bergumam pada dirinya sendiri mengandung niat membunuh, menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir sedikit berubah. Xiaoyan, beri aku beberapa hari, aku akan mengirim orang untuk membantu mencari ayahmu. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yunleng, kehidupan ayahmu seharusnya tidak dalam bahaya. Yunyun buru-buru menjawab setelah melihat bahwa Xiaoyan menjadi liar tak terkendali. Tidak perlu, aku tidak mempercayai orang-orang dari Sekte Misi Cloud lagi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Hari ini aku ingin nyawa anjing tua itu Yunleng. Xiaoyan, Yunleng memang salah dalam hal ini. Namun, bukankah agak berlebihan bagimu untuk mengambil nyawanya hanya karena ini? Yunsan berkata dengan suara yang dalam. Selain itu, bahkan jika kamu mendapat bantuan Ratu Medusa, setidaknya mungkin menggunakan kekuatanmu sendiri untuk membunuh Yunleng, bukan? Aku tidak akan membuat keributan tentang masalah ini hari ini. Pergilah. Xiaoyan menatap Yunsan yang telah melambaikan tangannya dan ejekan tumpah dari sudut mulutnya. Tangan kirinya perlahan terangkat.
Dengan jabatan tangannya, nyala api putih tebal tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Api surgawi ini, mata semua orang yang hadir tiba-tiba menyusut ketika mereka melihat api putih tebal. Yunsan, ini adalah sesuatu yang kamu paksa aku lakukan. Xiaoyan menatap dua api berwarna berbeda di tangannya dan bergumam pelan. Tangannya berhenti sejenak, segera mereka mulai perlahan bergerak ke arah satu sama lain di depan mata semua orang. Di luar sekte Misiklot, beberapa lampu yang mengalir tiba-tiba berkedip. Mereka segera berhenti di sebuah pohon besar. Ketika tatapan mereka menyapu ke arah dua jenis api surgawi di tangan Xiaoyan yang perlahan-lahan disatukan, mereka tidak bisa menahan untuk menghirup udara sejenak. Orang ini benar-benar gila. Apakah dia berencana untuk menghancurkan sekte Misiklot sepenuhnya? Bagaimana para idiot dari sekte Misiklot memprovokasi dia sampai ke titik ini? Sosok Hai Bodong muncul di atas pohon. Dia tercengang ketika dia melihat api hijau dan putih bergerak lebih dekat satu sama lain. Semua orang di dalam sekte Misiklot mengangkat kepala mereka untuk menyaksikan api hijau dan putih di atas tangan Xiaoyan yang perlahan mendekat. Keributan mulai menyebar ke seluruh sekte Misiklot. Xiaoyan, apa yang kamu rencanakan? Sebagai seorang Douzong, Yunsan adalah orang pertama yang merasakan kegelisahan. Matanya langsung melebar saat dia berteriak dengan keras. Xiaoyan mengabaikan ucapannya. Matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh menatapi dua api berwarna berbeda dengan seksama. Saat dua api yang berbeda mulai bergabung, ruang di antara kedua telapak tangannya mulai menjadi sangat terdistorsi. Banyak ledakan seperti guntur yang teredam dipancarkan dari dalam diri mereka, mengejutkan mereka yang menonton. Di belakang Xiaoyan, Ratu Medusa juga menyaksikan dengan kaget. Saat dia ditekan oleh roh Heaven Swallowing Python di masa lalu, dia hanya menyadari beberapa keadaan di sekitar Xiaoyan. Angry Buddha Lotus Flame ini secara kebetulan adalah sesuatu yang bahkan dia tidak tahu ada. Menggabungkan dua api surgawi yang berbeda, bukankah orang ini sedikit terlalu gila? Ratu Medusa sedikit mengernyit. Saat itu, hanya satu api inti teratai hijau yang menyiksanya sampai dia hampir tidak bisa hidup. Energi mengerikan macam apa yang akan dihasilkan oleh penggabungan dua jenis api surgawi yang berbeda? Hentikan dia. Saat dia melihat keributan yang ditransmisikan dari tabrakan antara telapak tangan Xiaoyan, wajah Yunsan berangsur-angsur menjadi serius. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya jika kedua api itu bergabung. Segera dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam. Ketika mereka mendengar Yunsan memberi perintah, Yunleng dan beberapa lainnya yang sudah menunggu segera mengepakkan sayap Douki di punggung mereka melesat ke arah Xiaoyan. Xiaoyan dengan dingin memperhatikan Yunleng dan yang lainnya. Dia dengan lembut mengepakkan sayap awan ungu di punggungnya dan tubuhnya melesat ke belakang. Saat dia mundur, dua api berwarna di tangannya sudah mulai melilit satu sama lain. Banyak api hijau putih berulang kali ditembakkan seperti arus listrik. Kadang-kadang nyala api yang keluar dari dalamnya mengenai satu pohon besar. Sesaat kemudian, pohon-pohon besar yang tingginya lebih dari 10 meter berubah menjadi tumpukan abu di depan banyak tatapan terkejut. Meskipun kecepatan sayap awan ungu Xiaoyan tidak dapat dibandingkan dengan sepasang sayap Douki yang sebenarnya, dia berhasil melarikan diri dengan licik setiap kali dia akan dikelilingi dan menghindar dengan gesit serta menggunakan api surgawi yang ditakuti oleh Yunleng dan yang lainnya. Selama waktu mereka mengejar, dua jenis api di tangan Xiaoyan telah setengah proses penggabungan. Api hijau dan putih menyelimuti satu sama lain, seperti sekelompok api berulang kali memproyeksikan arus listrik hijau dan putih. Orang ini benar-benar gila. Saat dia menatap Xiaoyan yang berulang kali menghindari ditangkap oleh Yunleng dan yang lainnya, Yunsan mendengus dingin. Dia mengambil langkah ke depan dan tubuhnya muncul di sepanjang jalan di mana Xiaoyan berada seolah-olah dia telah berteleportasi. Dia mengulurkan tangan kanannya dan kekuatan hisap melonjak. Sama seperti Yunsan yang berencana untuk menangkap Xiaoyan, Ratu Medusa pun muncul menghalangi dia dari depan. Dia berkata dengan lemah, Sekte Misiklot menggunakan semua kekuatannya untuk menangkap Dadoushi belaka. Bahkan kamu juga harus turun tangan. Bukankah ini sedikit terlalu memalukan? Ratu Medusa, jangan berpikir bahwa aku yang dulu benar-benar takut padamu. Hanya saja aku tidak ingin menyinggungmu. Hari ini, jelas bahwa Xiaoyan datang untuk mencari masalah dengan kami. Aku harap kamu tidak akan terlibat dalam hal-hal yang bukan urusanmu. Kami juga bukan sesuatu yang bisa kamu injak dengan sembarangan, ujar Yunsan berteriak dengan ekspresi yang serius. Aku dengan senang hati melawanmu, ujar Ratu Medusa. Sejak aku mendapatkan kembali kendali atas tubuh ini, aku bahkan belum menggunakan kekuatan penuh. Ratu Medusa tersenyum manis saat dia berkata. Wajah Yunsan sedikit berkedut, dia berbalik dan berteriak kepada Yun.
Yun-Er, hentikan api surgawi di tangan Xiaoyan agar tidak bergabung. Aku akan menahan Ratu Medusa. Ini, Yun terkejut saat mendengar kata-kata Yun-san. Ada perjuangan di wajahnya dan dia benar-benar berdiri di udara tanpa melakukan apa-apa. Yun-Er, apa yang kamu lakukan? Benda di tangan Xiaoyan terlalu menakutkan. Jika dia melemparkannya ke sekte Misiklot, puncak gunung ini akan hancur total. Ketika saatnya tiba, para murid di sekte Misiklot pasti akan mati ataupun terluka parah. Apa kamu masih layak untuk menjadi pemimpin sekte ini? Yun-san mulai sedikit tercengang ketika melihat bahwa Yun sebenarnya tidak bertindak sesuai dengan kata-katanya. Segera dia mengeluarkan teriakan yang keras. Baik guru. Ekspresi Yun berubah dengan cepat. Di bawah tatapan murid sekte Misiklot yang tak terhitung jumlahnya di bawah, dia mengetupkan gigi putihnya dan mengangguk. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dengan lembut dan terbang ke arah Xiaoyan. Yun-san akhirnya menghela nafas lega saat melihat Yun bergerak. Dia menoleh dan dengan dingin menatap Ratu Medusa saat dia berkata, bahkan tanpa aku bertindak, pasti tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk berhasil menggabungkan api surgawi. Aku hanya menahanmu, bukan urusanku apakah dia akan berhasil atau tidak. Ratu Medusa melirik Xiaoyan yang terbang ke segala arah saat dia dikejar dan menjawab dengan malas. Xiaoyan menghindari serangan Yunleng berkali-kali sambil mempertahankan penggabungan api surgawi. Tiba-tiba terangkat jauh lebih tinggi, dia kemudian mengepakkan sayapnya dan menggunakan dadanya untuk menangkis telapak tangan Yun terkejut saat melihat Xiaoyan menggunakan nyawanya untuk bertarung tanpa takut mati. Saat telapak tangannya mengenai dada Xiaoyan, hatinya tanpa sadar melunak. Dengan desaan lembut dia menggerakkan tubuhnya sedikit dan tangannya berada di dekat dada Xiaoyan saat dia terbang melewatinya. Xiaoyan, kita bisa duduk dan berdiskusi jika ada masalah. Bisakah kamu tidak mengubah masalah ini sampai menjadi kaku seperti ini? Suara lembut yang berisi perasaan memohon ditransmisikan ke telinga Xiaoyan. Tidak ada yang perlu dibicarakan, sektemu telah bertindak terlalu jauh, hutang darah harus dibayar dengan darah. Aku pasti akan mengambil nyawa Yunleng, ujar Xiaoyan. Tetapi para murid dari sekte Misiklot tidak bersalah. Mengapa kamu ingin melibatkan mereka? Ketika Yunleng masuk ke klan Xiao, apa dia memikirkan berapa ratus orang dari klanku yang hampir terbunuh karena dia? Jangan bilang bahwa mereka tidak bersalah. Tubuh Xiaoyan bergetar saat dia berkata dengan marah. Yun hanya bisa menghela nafas pelan saat dia berkata dengan senyum pahit. Kamu terlalu gelisah sekarang. Mari kita tunggu sampai kamu benar-benar tenang dan kita juga bisa melanjutkan pembahasan ini di lain waktu. Namun benda di tanganmu itu benar-benar terlalu menakutkan. Aku tidak bisa mengizinkanmu untuk terus membuatnya. Maafkan aku. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Yun mengepakkan sayap angin di belakang punggungnya dengan tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia muncul di depan Xiaoyan dengan aroma lembut samar yang akrab dengan Xiaoyan. Baunya persis sama seperti setahun yang lalu. Saat dia menatap wajah cantiknya dari jarak dekat, Xiaoyan tiba-tiba mengucapkan kata-kata itu dengan kebetulan yang aneh. Tangan halus yang terulur dengan keras tiba-tiba berhenti pada saat ini. Saat Xiaoyan mengucapkan kata-kata itu, segera dia menghela nafas dan mengepakkan sayapnya. Memanfaatkan saat Yun ragu-ragu, dia dengan cepat menarik diri dari serangannya. Sungguh licik, Yun juga tersadar tepat saat Xiaoyan mundur. Wajahnya pun masih memerah, dia bisa melihat bahwa dua api berwarna telah sepenuhnya menyatu pada saat ini. Apa dia benar-benar menciptakannya? Waktunya untuk bergegas dan mundur. Kali ini sekte Misiklot akan menderita kerugian yang besar. Dari tempat yang tidak jauh, Hai Bodong menatap bola api berwarna hijau putih yang berulang kali bergoyang di tangan Xiaoyan. Dia tanpa sadar tertegun dan berkata dengan suara yang pelan. Sesaat kemudian, bola api tiba-tiba meledak. Cahaya dari api bersinar terang dan teratai api berwarna hijau putih seukuran telapak tangan meringkuk dari dalam bola api. Bajingan ini Yunsan tercengang saat dia melihat teratai api hijau putih. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengutuk dengan keras. Energi yang meluap dari teratai api itu memberinya dorongan untuk membunuh Yunleng dengan satu tamparan. Orang ini sebenarnya masih memiliki kekuatan yang kuat seperti ini. Wajah Ratu Medusa juga menunjukkan keterkejutan saat dia bergumam. Wajah Xiaoyan menunjukkan ekspresi fanatik saat tatapannya menatap teratai api di telapak tangannya dengan seksama dan melemparkan tatapannya yang gelap ke arah Yunleng yang berada di bawah. Hati Yunleng bergetar saat melihat Xiaoyan yang menatapnya. Dia saat ini juga dengan jelas merasakan betapa menakutkannya Lotus Flame itu. Keringat dingin berulang kali jatuh dari wajahnya. Ekspresi ketakutan muncul jelas di wajah Yunleng. Bajingan tua, pergi dan matilah. Mata merah saat dia meraung dengan marah. Xiaoyan, aku benar-benar tidak menyakiti ayahmu. Betulkah?
Benar-benar dia sendiri yang menghilang. Ekspresi Yunleng menjadi pusat pasi saat dia merasakan niat membunuh Xiaoyan. Tubuhnya dengan cepat turun saat dia berteriak dengan tajam. Xiaoyan, jangan. Wajah cantik Yunyun pucat saat dia berteriak tanpa sadar untuk mencoba menghentikannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan lembut berkata, sudah terlambat. Xiaoyan mengangkat tangannya sedikit, teratai api hijau putih perlahan bangkit dengan wajah tanpa ekspresi. Teratai api hijau putih langsung berubah menjadi sinar cahaya berapi-api yang menembak secara eksplosif ke arah Yunleng yang berada di bawah, yang sedang juga melarikan diri. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, lotus api hijau itu seperti meteor yang datang dari luar angkasa karena membawa kekuatan penghancur. Segel di tangan Xiaoyan tiba-tiba terbentuk saat dia berteriak dengan ekspresi ganas di wajahnya. Lotus api hijau putih tiba-tiba meledak di depan banyak tatapan terkejut, seperti petir yang terdengar di seluruh sekte Missy Cloud. Ledakan keras dan menggelegar bergema di seluruh langit. Gelombang api yang bergejolak membentuk lotus api yang sangat besar di puncak gunung awan berkabut. Seseorang bahkan dapat dengan jelas melihatnya dalam radius 50 km dari gunung. Angry Buddha Lotus Flame yang berbentuk sempurna sebenarnya memiliki kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Benda itu dibuat oleh Xiaoyan. Jia Xingtian tertegun. Terkejutan di wajahnya sulit disembunyikan. Meskipun dia selalu memandang Xiaoyan dengan sangat tinggi, dia tidak bisa menyangka bahwa seorang dadaushi benar-benar mampu melepaskan serangan yang begitu mengerikan, sehingga bahkan membuatnya berdebar-debar. Tidak jauh dari sisi Jia Xingtian, Fama tersenyum pahit dan mengangguk. Setiap kali mereka bertemu, pemuda bernama Xiaoyan ini tampaknya selalu membuat mereka sangat terkejut. Hai tua, orang tua itu benar-benar memiliki penglihatan yang sangat tajam dan tepat. Fama menghela nafas dengan lembut dan melirik Hai Bodong yang berdiri di udara tidak jauh saat dia berkata dengan lembut di dalam hatinya. Masalah hari ini benar-benar meledak besar. Apa yang dilakukan sekte Missy Cloud? Menurut karakter Xiaoyan, dia tidak akan melakukan hal gila seperti ini jika tidak ada penyebabnya, ujar Hai Bodong. Kekuatan Angry Buddha Lotus Flame benar-benar menakutkan. Selain itu tidak sulit untuk membunuh Yunleng. Namun yang paling penting adalah Yunsan. Hai Bodong jelas tahu bahwa Xiaoyan langsung pingsan setelah menggunakan Angry Buddha Lotus Flame terakhir kali. Jika dia tidak turun tangan dan menyelamatkannya, kemungkinan bahkan Xiaoyan sendiri akan kejang-kejang sampai mati oleh gelombang remanen dari Angry Buddha Lotus Flame. Dengan kehadiran Yunsan saat ini, bahkan jika dia ingin mengambil tindakan, pasti tidak mungkin baginya untuk sekali lagi membawa Xiaoyan pergi, apalagi Yunyun juga berada di sana. Anak kecil, kali ini kamu benar-benar terlalu ceroboh. Hai Bodong menghela nafas. Dia mengalihkan pandangannya ke tempat di mana teratai api berangsur-angsur menghilang. Gelombang api sudah mulai perlahan mundur dari tempat itu. Bahkan seorang Dou Huang akan mengalami kesulitan untuk sepenuhnya menahan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan itu. Sebagian besar aula yang semula menjulang di dekat lapangan telah runtuh. Masih ada erangan dari murid-murid sekte Missy Cloud yang berulang kali terdengar dari lapangan terbuka. Pada saat gelombang api menghilang, Xiaoyan yang berada di langit juga muncul. Kondisinya saat ini tampak cukup buruk. Ekspresinya pucat dan telapak tangannya hangus hitam. Napas Xiaoyan terengah-engah saat mata merahnya menyapu penghalang energi yang sangat besar. Akhirnya ekspresinya gelap saat tatapannya berhenti kepada Yunsan, yang tergantung di udara dengan satu tangan diletakkan di penghalang energi. Tampaknya penghalang energi yang telah menghalangi Angry Buddha Lotus Flame ini adalah perbuatannya. Tentu saja, Yunsan mungkin telah berhasil memblokir serangannya, tetapi dia juga telah menghabiskan cukup banyak kekuatan. Tatapan gelap dan tebal Xiaoyan menyapu Yunsan akhirnya berhenti pada sosok manusia yang dipegangi di tangan kiri Yunsan. Orang yang digendong Yunsan jelas adalah Yunleng, yang pertama kali menerima serangan teratai api. Melihat darah segar yang saat ini menutupi tubuhnya dan napasnya yang semakin lemah, jelas bahwa dia tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Rasa pusing yang intens tiba-tiba muncul di kepala Xiaoyan. Tubuhnya sedikit bergoyang dan dia mengeluarkan pil pemulihan energi dari dalam cincin penyimpanan dan memakannya. Setelah itu dia mengepakkan sayapnya dan menarik tubuhnya dengan cepat ke belakang. Yunleng sudah meninggal. Karena ini dia harus segera meninggalkan tempat ini. Baiklah. Xiaoyan, kamu adalah orang pertama yang telah membuat sekte Missy Cloud menjadi seperti ini selama bertahun-tahun. Aku benar-benar meremehkanmu. Tatapan Yunsan perlahan menyapu sekte yang hancur di bawah saat dia tiba-tiba tertawa. Kemarahan yang terkandung dalam tawanya membuat semua orang tahu bahwa di bawah ketenangan itu ada gunung berapi yang akan meletus. Dia terdiam sejenak sebelum dengan suara samar berkata kepada tetua lainnya,
Pergilah dan panggil penatua Guhe untuk mencoba menyelamatkannya dan lihat apakah dia bisa bertahan atau tidak. Kedua sesepuh dengan gesit menerima Yunleng yang dilempar sebelum buru-buru membungkuk dan mundur. Xiaoyan telah menghancurkan sekte misi Cloud dan membunuh tetua kita. Aku mengumumkan bahwa mulai sekarang dia akan ditempatkan di daftar orang yang paling dicari dari sekte misi Cloud. Kita tidak akan berhenti sampai dia mati. Penghinaan yang telah diterima sekte misi Cloud harus dibasuh oleh darahnya. Setiap orang yang mendengar kata-kata ini tertegun untuk waktu yang sangat lama. Wajah cantik Yun juga berangsur-angsur menjadi pucat saat dia tetap di udara. Xiaoyan dengan dingin menyaksikan ketenangan yang dihadapi oleh Yunsan. Karena kamu berani datang ke sekte misi Cloud untuk membunuh Yunleng, kamu juga harus bersiap untuk tetap tinggal. Bahkan jika Ratu Medusa melindungimu hari ini, aku pasti akan tetap membuatmu tinggal di sekte misi Cloud selamanya. Mata Yunsan tiba-tiba melebar saat dia berteriak dengan suara yang gelap. Saat perkataan itu selesai, tubuh Yunsan langsung menghilang dari tempatnya. Pada saat tubuh Xiaoyan bergeser, tangan keriput muncul entah dari mana dari tempat dia bergerak beberapa saat sebelumnya. Itu dengan keras menghancurkan ruang di sana. Kekuatan besar yang terkandung di telapak tangannya benar-benar mengguncang ruang sampai riak energi melingkar tercipta. Indramu cukup bagus. Sebuah samar terdengar di udara. Ekspresi Xiaoyan tiba-tiba memucat. Segera seteguk darah dimuntahkannya. Yunsan muncul di belakangnya tanpa sadar menyebabkan Xiaoyan mengejang sampai dia menderita luka dalam. Telapak tangannya melengkung menjadi cakar saat dia meraih tenggorokan Xiaoyan dengan sangat cepat. Pada saat sebelum Yunsan meraih Xiaoyan, sebuah bayangan tiba-tiba melintas. Tangan halus seperti batu giok putih salju dengan lembut meraih cakar tangan itu. Aku sudah mengatakan, tidak ada gunanya bahkan jika Ratu Medusa melindungimu hari ini. Bahu Yunsan sedikit bergetar, dia melepaskan kekuatan dan menatap Ratu Medusa yang muncul di depan Xiaoyan dengan sikap yang sangat dingin. Setelahnya, dua bayangan aneh muncul dari dalam tubuh Yunsan. Setelah bayangan meninggalkan tubuhnya, mereka segera menyebar dan menembak ke arah yang berbeda. Mereka mengelak melewati Ratu Medusa dan menyerang ke arah Xiaoyan yang tidak jauh berada di belakang. Klon yang memiliki kekuatan tubuh utama ya. Ratu Medusa mengamati dua bayangan yang muncul. Matanya sedikit menyusut, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kedua bayangan itu memiliki energi yang sangat besar. Ratu Medusa membalikkan tubuhnya dalam sekejap, dia baru saja akan memblokir kedua bayangan itu ketika tubuh Yunsan yang sebenarnya muncul kembali di depannya, dengan kuat menghalangi langkahnya. Saat mereka berdua bentrok, kedua bayangan itu telah menggapai Xiaoyan dengan secepat kilat dan menghancurkan dada Xiaoyan dengan keras. Cermin es Xuan, tangan tiba-tiba berdering dan cermin es besar muncul di depan Xiaoyan. Tinju itu dengan keras menabrak cermin es, hanya menahan serangan selama sekitar 1 detik sebelum meledak. Xiaoyan cepatlah pergi, sebuah bayangan putih melintas dan muncul di depan Xiaoyan. Hai Bodong membalik tangannya dan memukul dada Xiaoyan. Sebuah kekuatan lembut tiba-tiba mendorong Xiaoyan mundur. Hai Bodong, karena kamu ingin melakukan ini, maka jangan salahkan aku karena melupakan persahabatan lama kita. Kedua bayangan itu tampaknya memiliki kecerdasan Yunsan. Ketika mereka melihat Hai Bodong melangkah maju untuk menghentikan mereka, ekspresi mereka segera menjadi dingin dan berteriak dengan keras. Enyahlah. Tangan kanannya melambai dan telapak energi besar berukuran puluhan kaki muncul di atas kepala Hai Bodong sebelum dengan kejam menghantamnya ke bawah. Pada saat sidik jari energi menabrak ke bawah, Hai Bodong dengan cepat membentuk beberapa dinding es di atas kepalanya. Sayangnya, kekuatan yang terkandung di dalam telapak energi itu benar-benar terlalu menakutkan. Dinding es pecah dengan ledakan menghantam tubuh Hai Bodong. Erangan keluar dari tenggorokannya, ekspresinya menjadi sedikit pucat dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia tidak menyangka bahwa dua bayangan aneh Yunsan ini benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan. Bayangan itu menggerakkan tubuh mereka dan sekali lagi menyusul Xiaoyan yang melarikan diri. Anak kecil, aku telah mencoba yang terbaik. Selanjutnya, kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Saat dia menatap dua bayangan yang sekali lagi menyusul Xiaoyan, Hai Bodong hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan getir. Di bawah tatapannya tak terhitung jumlahnya, satu bayangan dengan cepat muncul di depan Xiaoyan, sementara yang lain muncul di belakangnya. Di antara tangan mereka, kekuatan mengerikan sedang dipersiapkan. Mereka segera berteriak keras dan dengan ganas menabrak Xiaoyan dari depan dan belakang sambil membawa riak energi melingkar. Melihat situasi ini, sulit bagi Xiaoyan untuk melarikan diri dari kematian jika dia terkena pukulan. Xiaoyan merasakan kekuatan kuat turun ke tubuhnya, rasa pusing di benaknya juga menjadi semakin intens.
Dia jelas tahu bahwa ini adalah akibat dari menggunakan Angry Buddha Lotus Flame. Sepertinya aku benar-benar harus tinggal di sini. Guru, aku benar-benar minta maaf. Xiaoyan tersenyum pahit sambil bergumam pelan. Anak kecil, kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Mampu mengubah sekte misi Klot menjadi keadaan seperti itu sudah jauh melebihi harapanku. Sebuah suara tua samar-samar tiba-tiba terdengar di kegelapan. Suara yang akrab dan hangat itu menyebabkan hati Xiaoyan yang sedingin es dan putus asa tiba-tiba dipenuhi dengan kehidupan dan kekuatan, seolah-olah ini adalah sesuatu yang sangat akrab baginya. Biarkan guru tuamu ini mengambil alih dari sini. Energi agung dengan lembut melompat keluar dari dalam kegelapan. Setelah terdiam beberapa saat, tiba-tiba muncul dari suatu tempat tanpa dasar. Film pun berakhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya.